kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kami ambil yaitu tentang penangkal petir. Saya Syarifah Aulia sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Nazatul Akma sebagai presenter, dan di sebelah saya lagi ada Agung Francisca sebagai notulen, dan di sebelah saya lagi ada Firman Syamaapi sebagai penanya jawab, dan yang paling ujung ada Tadiatul Umairah sebagai time cover. Baik, saya silakan rekan saya untuk membacakan materi kita pada pagi hari ini. Pada Nazatul Akma, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini yang berjudul penangkal petir. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Nah, hari ini kita akan menemukan jawabannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari penangkal petir. Penangkal petir adalah alat yang dirancang untuk melindungi bangunan atau area dari sambaran petir dengan cara menyalurkan arus listrik yang dihasilkan oleh petir ke dalam tanah. Alat ini biasanya terdiri dari batang logam yang dipasang di atas bangunan dan terhubung ke sistem grounding di bawah tanah. Tujuannya adalah untuk memberikan jalur yang aman bagi arus listrik petir sehingga tidak merusak bangunan atau perangkat elektronik di dalamnya. Petir sendiri adalah pelepasan energi listrik yang terjadi di atmosfer akibat perbedaan muatan antara awan dan bumi. Ketika petir menyambar suatu objek, energi listrik yang dihasilkan bisa menyebabkan kerusakan fisik dan kebakaran. Oleh karena itu, penangkal petir berfungsi sebagai pengaman utama dari fenomena tersebut. Untuk teman-teman yang ingin melihat contoh penangkal petir, sudah saya kirim ke grup kelas. Foto tersebut adalah contoh penangkal petir yang ada di sekolah kita. Ada beberapa jenis penangkal petir yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan jenis bangunan yang akan dilindungi. Berikut adalah beberapa jenis penangkal petir yang umum digunakan. Yang pertama ada penangkal petir konvensional. Penangkal petir ini terdiri dari batang logam yang dipasang di atap bangunan dan terhubung ke sistem grounding melalui kabel konduktor. Jenis ini merupakan yang paling umum dan sering digunakan pada bangunan komersial dan rumah tinggal. Yang kedua ada penangkal petir radioaktif. Penangkal petir jenis ini menggunakan bahan radioaktif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menarik sambaran petir. Namun, penggunaan penangkal petir radioaktif mulai ditinggalkan karena masalah lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga ada penangkal petir elektrostatis. Penangkal petir ini menggunakan teknologi untuk menciptakan medan listrik yang dapat menarik sambaran petir lebih efektif dibandingkan penangkal petir konvensional. Jenis ini biasanya digunakan pada infrastruktur. Berikut fungsi dari penangkal petir ialah untuk menarik sambaran petir. Penangkal petir yang terbuat dari logam memiliki kemampuan untuk menarik sambaran petir dari atmosfer. Hal ini karena logam memiliki konduktivitas yang sangat baik sehingga mampu menarik muatan listrik dari petir. Yang kedua, untuk menyalurkan arus ke tanah. Setelah menarik sambaran petir, penangkal petir menyalurkan arus listrik tersebut ke dalam tanah melalui sistem grounding. Proses ini mencegah arus listrik mengalir ke struktur bangunan atau perangkat elektronik. Yang ketiga, untuk menghindari kerusakan struktural dan elektronik. Dengan adanya penangkal petir, struktur bangunan dan perangkat elektronik terlindungi dari lonjakan arus listrik yang dapat merusak atau menyebabkan gangguan. Yang keempat, untuk mengurangi potensi bahaya bagi penghuni. Penangkal petir memastikan bahwa arus listrik dari sambaran petir tidak mengalir melalui bagian bangunan yang sering digunakan manusia, seperti atap atau instalasi listrik, sehingga mengurangi resiko cedera atau kematian. Pemasangan penangkal petir harus dilakukan dengan benar agar berfungsi maksimal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menentukan lokasi pemasangan. Yang kedua, untuk memasang batang penangkal
penangkal. Yang kedua, memasang batang penangkal petir. Yang ketiga, menghubungkan kabel konduktor. Yang keempat, memasang sistem grounding. Yang kelima, pengecekan dan pemeliharaan. Selanjutnya, untuk prinsip kerja bisa dilihat di sini. Jika akhirnya petir menyambar batang logam itu, muatan-muatan negatif awan berpindah ke batang logam. Selanjutnya, muatan tersebut akan diteruskan ke dalam tanah melalui kabel logam. Baik, setelah saya menjelaskan pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan prinsip kerjanya, saya akan membacakan kesimpulan dari penangkal petir. Penangkal petir adalah sistem atau perangkat yang dirancang untuk menarik gerakan petir dan mengalirkan arus listrik yang dihasilkan oleh petir ke tanah dengan aman, menghindari kerusakan pada bangunan, perawatan, dan mengurangi resiko kebakaran. Penangkal petir memiliki fungsi utama untuk melindungi bangunan, struktur, dan perawatan dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh petir. Ini adalah fungsi yang sangat penting untuk mengurangi resiko yang timbul akibat petir dan menjaga keamanan manusia serta properti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Majlis Akma atas penyampaian materi yang sangat informatif dan menarik. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi yang bertanya. Silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri. Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Mengapa penangkal petir berbentuk runcing? Jawabannya karena sifat listrik yang disebut efek ujung tajam atau efek corona akan dapat lebih mudah ditangkal dengan ujung penangkal yang berbentuk runcing. Dikarenakan memiliki konsentrasi muatan pada benda yang bermuatan listrik. Muatan cenderung berkonsentrasi di bagian yang tajam atau runcing. Yang kedua, meningkatkan kemampuan ionisasi udara. Medan listrik yang sangat kuat di ujung runcing mampu mengionisasi udara di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengalirkan petir ke tanah dengan aman. Dengan bentuk runcing, penangkal petir dapat menarik muatan listrik dari awan lebih efektif. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Jawabannya memuaskan. Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 2, apa resiko jika tidak menggunakan penangkal petir? Jawabannya adalah resiko yang mungkin terjadi bangunan akan mengalami kebakaran atau sambaran secara langsung jika tidak menggunakan penangkal petir. Apakah jawaban saya sudah memuaskan? Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Kami sangat puas atas jawaban yang kalian berikan. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3. Apa manfaat penangkal petir? Manfaatnya yang pertama adalah untuk melindungi bangunan dari kebakaran atau sambaran petir. Yang kedua, mencegah kebakaran. Yang ketiga, menghindari gangguan pada perangkat elektronik. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada Bapak Wafi atas jawabannya. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, sesi tanya jawab kita berakhir. Saya kembalikan baiklah, saya sebagai dosen akan membacakan hasil yang saya dapat dari presentasi pagi ini, yaitu penerapan listrik statis pada penangkal petir. Mengapa ujung penangkal petir selalu berbentuk